Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Segala puji kepada Allah subhanahu ta'ala, serta selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara memilih istri soleha menurut kitab Qurratul Uyun. Namun sebelum lanjut, silakan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng sebelah kanan sampai berdiri, supaya kalianlah pertama tahu ketika kami upload video terbaru. Terima kasih. Dalam semua pernikahan ada beberapa keadaan yang harus dititik beratkan. Di antaranya adalah apa yang dimiliki suami harus seimbang dengan apa yang dimiliki istri. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernikahan itu seumpama perbudakan, maka hendaknya salah seorang kalian memperhatikan di mana harus meletakkan kemuliaannya. Maka janganlah menikahi perempuan kecuali dengan laki-laki yang sekufu atau seimbang. Yang dimaksud seimbang atau hampir seimbang menurut pandangan para ulama ialah meliputi agama, nasab, bentuk tubuhnya, harta benda, dan pekerjaan. Seorang suami dalam melakukan pernikahan seharusnya niat mengikuti sunnah Rasul dan memperbanyak umat Nabi SAW. Kemudian berbuat baik dalam kepemimpinan, menunjukkan istrinya kepada yang hak, memelihara nilai-nilai agama, dan mengharap keturunan yang soleh yang mendoakan kelak. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya perbuatan bergantung niat. Sesungguhnya setiap orang bergantung apa yang diniatinya. Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan pada pribadi seorang istri adalah tidak ada sesuatu yang menolak pernikahan seperti dalam keadaan iddah dari suami pertama, mengerti makna yang terdapat di dalam dua kalimat syahadat dan memeluk Islam. Nabi SAW bersabda, seorang perempuan itu dinikahi karena sebab hartanya, kecantikannya, nasabnya, dan agamanya. Maka hendaklah engkau nikahi perempuan karena agamanya, maka kamu akan bahagia. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menikahi wanita karena hartanya dan kecantikannya, maka harta dan kecantikan wanita itu akan dihilangkan oleh Allah. Dan barang siapa yang menikahi wanita karena agamanya, maka Allah akan memberi rizki pada harta dan kecantikannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikannya akan membawanya lembah kehinaan. Dan jangan kamu menikahi wanita karena hartanya, bisa jadi dengan hartanya dia akan berbuat serong. Dan seharusnya kamu kawin dengan wanita yang memiliki pribadi yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu Ta'ala dari perkara yang dibenci mereka. Bertanya, apakah perkara yang dibenci itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, perkara yang dibenci itu adalah pemimpin yang berkhianat, yang merampas hakmu. Kedua, tetangga yang jelek akhlaknya. Kedua, matanya memandangmu dengan hatinya berpaling darimu. Jika dia melihat kebaikan, maka dia menutup matanya. Sedangkan jika melihat kejelekan, dia berusaha menyebarkannya. Dan wanita yang menumbuhkan uban sebelum waktunya. Wanita yang dinikahi tidak mandul, karena Nabi SAW bersabda, kawinlah kalian dengan wanita penyayang dan melahirkan anak yang banyak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan umat lain. Dan janganlah kamu kawin dengan wanita yang tua dan mandul, karena sesungguhnya anak-anak dari seorang muslim berada di bawah bayang barang arash. Mereka dikumpulkan oleh bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim kekasih Allah. Mereka memohon ampun untuk orang tua mereka. Wanita yang dinikahi hendaknya perawan. Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian kawin dengan wanita-wanita perawan, karena mereka lebih bersih mulutnya, lebih subur kuat birahinya, dan bagus pribadinya. Wanita yang dinikahi adalah orang lain, karena Nabi bersabda, janganlah kalian kawin dengan wanita yang masih ada hubungan keluarga, karena anak yang dilahirkan akan kurus.
anak yang lahir kurus karena lemah syahwat. Tidak sama jika isteri bukan berasal dari kerabat sendiri, karena perempuan dari kerabat sendiri hanya mampu membangkitkan kekuatan rasa untuk menghidupkan syahwat saja. Namun jika dilihat dari sisi kehidupan dan keharmonisan, maka kahwin dengan kerabat sendiri adalah paling spesial, sebab perempuan yang masih ada hubungan kerabat jarang sekali mengkhianati suaminya. Dia biasanya sabar jika suaminya menyakiti hatinya, tidak menghina suaminya, tidak mudah tertarik pada laki-laki lain, dan perasaan cemburu, kekeraban yang ada pada diri perempuan terhadap suaminya tertanam melebihi perasaan cemburunya yang bersifat perjodohan keluarga. Sifat-sifat seperti di atas tidak mudah ditemukan pada perempuan yang bukan kerabat, lebih-lebih apabila wanita yang masih kerabat itu wajahnya cantik jelita. Karena hal itu bisa lebih mendatangkan kerukunan dan sejahtera. Hanya Allah zat yang memiliki taufik dan hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi